Hujan selalu membawa cerita. Malam itu, jalanan sepi, tidak ada kendaraan. Tidak ada suara selain rintik hujan yang jatuh perlahan di atas aspal basah. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang yang seharusnya biasa saja akan berubah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Motor yang kupakai tiba-tiba berhenti di tempat yang bahkan jarang dilewati orang. Dan di sanalah semuanya dimulai. Sebuah halte tua yang seharusnya kosong. Tapi ternyata aku tidak sendirian. Di malam itu, aku bertemu seorang perempuan yang seharusnya tidak ada. Sebelum ke ceritanya, siapkan kopi, lalu seruput, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun tanpa aba-aba. Aku, Raka, baru saja pulang kerja lembur. Jalanan sepi. Lampu jalan berkedip seperti sedang kelelahan. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Motor yang kupakai tiba-tiba mogok di tengah jalan, di tempat yang bahkan jarang dilewati orang. Aku menuntun motor sampai menemukan satu tempat. Berteduh sebuah halte tua yang sudah terlihat tidak terurus. Catnya mengelupas, bangkunya berkarat, dan ada tulisan samar di tembok. Jangan tunggu terlalu lama. Aku tidak terlalu peduli. Yang penting, aku bisa berteduh. Aku tidak tahu. Keputusan itu akan mengubah hidupku. Pertemuan pertama. Aku duduk sendirian. Hujan semakin deras. Lalu, tiba-tiba, aku mencium aroma bunga melati. Aneh, di tengah hujan, di tempat seperti ini, aku menoleh ke samping. Dan disitulah aku melihatnya, seorang perempuan duduk di ujung bangku halte. Aku yakin tadi tidak ada siapa-siapa. Dia memakai gaun putih sederhana. Rambutnya panjang, basah oleh hujan. Tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. Mas, nunggu juga. Suaranya lembut. Aku agak terkejut, tapi mencoba santai. Iya, motor mogok. Dia tersenyum kecil. Sama. Aku juga lagi nunggu. Nunggu siapa? Tanyaku. Dia menatap jalan kosong di depan kami yang belum datang. Jawaban yang aneh. Tapi entah kenapa aku tidak merasa takut. Kedekatan yang aneh. Namanya katanya Alia. Kami mulai ngobrol. Anehnya pembicaraan terasa mengalir banget. Seperti sudah lama kenal. Dia tahu banyak hal tentangku. Padahal aku tidak pernah cerita. Mas kerja di kantor yang dekat perempatan kan? Iya. Kok tahu? Sering lihat? Aku mengerutkan kening. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tapi aku mengabaikannya. Hujan belum berhenti. Waktu terasa berjalan lambat. Mas sering lewat sini malam-malam? Tanyanya. Kadang, jangan, sering. Kenapa? Dia diam. Lalu tersenyum. Bahaya. Jawabannya singkat, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku sedikit merinding. Keanehan mulai terasa. Ada sesuatu yang mulai terasa. Tidak wajar. Aku baru sadar bajunya basah karena hujan. Tapi tidak ada satu tetes air pun yang jatuh dari rambutnya ke lantai. Dan tidak ada suara napasnya. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Tangannya dingin. Bahkan saat tidak menyentuhku, aku bisa merasakan hawa dinginnya. Mas, katanya pelan. Iya, kalau nanti aku pergi. Jangan dicari ya. Aku tertawa kecil. Kita baru kenal. Masa langsung ngomong gitu? Dia tidak tertawa, hanya menatapku. Matanya kosong. Janji. Ya, aku mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, seorang tukang ojek lewat dan berhenti. Mas, ngapain sendirian di sini? Aku bingung. Lah, ini lagi sama teman. Aku menoleh ke samping. Kosong. Alia hilang. Aku berdiri panik. Mas tadi ngomong sama siapa? Tanya tukang ojek itu. Cewek duduk di sini. Wajah tukang ojek itu langsung berubah. Mas, ini halte udah lama kosong. Enggak. Tadi ada. Dia menelan ludah. Mas, 3 tahun lalu ada kecelakaan di sini. Jantungku berdegup kencang. Seorang cewek nunggu
pacarnya, tapi malah ditabrak mobil waktu nyebrang. Dunia seakan berhenti. Katanya, dia sering muncul di halte ini, nunggu orang yang sama, yang enggak pernah datang. Tanganku mulai gemetar. Aku teringat satu hal. Dia bilang, aku lagi nunggu. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku mulai sering melihatnya di kaca spion, di ujung jalan, di belakangku, tanpa suara. Setiap malam, jam yang sama. Jam aku pertama kali bertemu dia. Aku mulai kehilangan tidur. Dan yang paling menakutkan, dia mulai berbicara lagi. Bukan di luar, tapi di dalam kepalaku. Mas, kamu janji nggak ninggalin aku? Suara itu lembut, tapi memaksa. Aku mencoba mengabaikan, tapi semakin lama, semakin dekat. Suatu malam, aku kembali ke halte itu. Entah kenapa, seperti dipanggil, hujan turun lagi. Persis seperti malam pertama. Dan dia sudah duduk di sana. Alia, kali ini wajahnya berbeda. Lebih pucat. Matanya kosong. Mas, kamu datang. Aku gemetar. Alia, kamu siapa sebenarnya? Dia tersenyum pelan. Lalu berdiri. Perlahan mendekat. Yang kamu temani waktu itu. Bukan aku. Aku mundur. Terus siapa? Dia berhenti tepat di depanku. Dan berbisik. Aku yang sebenarnya sudah mati. Tiba-tiba wajahnya berubah. Setengah wajahnya hancur. Darah mengalir. Matanya hitam pekat. Temani aku selamanya. Tangannya meraihku. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Orang-orang bilang aku ditemukan pingsan di halte itu. Keesokan paginya, motor masih di sana. Tidak rusak. Seperti tidak pernah mogok. Sejak saat itu, aku tidak pernah kembali ke sana. Tapi kadang saat malam dan hujan turun, aku masih mencium aroma melati. Dan suara itu, Mas, aku masih nunggu. Beberapa bulan kemudian, ada kabar seorang pria ditemukan meninggal di halte itu. Katanya, dia terlihat duduk sendiri, tersenyum, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada pelajaran di setiap kejadian. Terima kasih sudah menonton Sheo Story sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.